Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students and English lover here. For this time, I would like to introduce myself. My name is Pak Rois Rahmawan. Okay, for this meeting, let's we study English together, especially in a class. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris khususnya di kelas 8 semester ganjil. Okay, before we start this meeting, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sip. Students, for this meeting, I would like to explain to you about our material in a class, especially in ganjil semester. Ya, khususnya yang kita ketahui, kalau kita mempelajari bahasa Inggris dalam buku paket yang kalian miliki, we will study in Unit 2, Unit 3, and Unit 4. But for this meeting, I would like to combine the 3 unit become 1 unit so that we will discuss, kita akan membahas tentang grammar, ya grammar lagi ya. Grammar yaitu tentang models auxiliary. Ya, models ini sendiri itu nanti masuk ke dalam grammar. Kemungkinan nanti ada beberapa atau sesuatu yang mungkin tidak kalian pahami, kita akan mengupas tuntas di sini dan akan saya jelaskan tentang trik untuk menguasai grammar di models auxiliary. Okay, for this meeting, we would like to explain to you about the goal of this lesson. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu kita atau siswa akan dapat mengetahui fungsi dan tujuan dari model sendiri, sehingga nanti ketika Bapak menjelaskan tentang models, you will have expectation and you will have motivation what for the model auxiliary for. Ya, tadi tujuannya itu apa nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya yaitu kalian nanti akan mengetahui contoh-contoh dari models nanti seperti apa. Sehingga ketika membaca teks atau mengaplikasikan models itu sendiri, tidak hanya tahu fungsinya, tapi juga contoh-contoh modelsnya nanti seperti apa. Ya. Next, you will understand about the rule of models. Jadi dalam models itu sendiri, kalian akan dijelaskan aturan-aturan yang boleh atau yang harus dilakukan to combine between models and other verb and other word itu bagaimana. Kalian akan mengkombinasikan, ada aturan-aturannya yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, dan nanti juga ada yang namanya pengecualian. Karena pada dasarnya dalam modus ini ada beberapa kata yang di situ mungkin mudah dipahami, tetapi ada pun yang berbeda, baik dari segi arti dan bentuk, itu nanti akan kita masukkan ke dalam aturan khususnya di dalam pengecualiannya. Okay, next we will to discuss about siswa atau kalian nanti akan membahas atau akan belajar tentang kalimat atau bagaimana mengaplikasikan model dalam kehidupan sehari-hari. Of course, I'm sure that when you study English, especially in grammar, kalau kalian belajar bahasa Inggrisnya di grammar, nanti kalian pasti akan mendapatkan kesulitan. Tetapi kesulitan itu tidak akan kalian peroleh jika kalian mengaplikasikan. Nanti akan saya kasih tahu, Bapak kasih tahu bagaimana cara mengaplikasikan model itu sendiri. Ya, langsung kita ke dalam materi. Ya, I would like to divide for this discussion. Ya, models itu sendiri akan kita bagi pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang definisi, the definition of models. The next is kind of models. Macamnya itu apa saja. Ya, biar nanti kalian tahu. Selanjutnya itu tipe, the type. Type-nya, what is the type? When you read the models, ya, tipe-tipenya itu nanti apa saja yang akan kalian temukan dan akan kalian fahami, sehingga ketika kita mengaplikasikan model sesuai dengan tipenya masing-masing. Ya. Selanjutnya yaitu rules atau aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa aturan yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini, dan selanjutnya adalah ada beberapa latihan, exercise that we will try to analyze the sentence that
combine between modals and the sentence. Nanti akan ada latihan yang mengkombinasikan antara modals dan kalimat. Setelah kita akan mempelajari semuanya, ada exercise sehingga nanti akan menjadi barometer atau ukuran kalian paham atau tidaknya. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Oke, the next. The first discussion is about definition. Nah, ini Bapak tambahi tentang definisi dan fungsi. The definition and function. Karena definisi dan fungsi ini nanti akan menjadi satu. Karena dalam definisi dari models auxiliary here adalah kata kerja bantu. Dan fungsinya pun juga untuk membantu kata kerja. Of course, when we study about the definition and the function or the goal of this discussion, kalian akan belajar tentang kata kerja bantu, fungsi dan tujuannya nanti untuk apa. Ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang the kind of models, macam-macam models. The first I would like to show to you, saya akan menunjukkan pada kalian. Ini adalah contoh dari models verb. Ya, berikut juga dengan artinya. Yang pertama yaitu can atau could. Ya, yang artinya yaitu bisa, dapat atau mampu. Ya. Adapun nanti dalam mengaplikasikan dan membuat kalimat dengan memasukkan modul sendiri ada suatu perbedaan, itu nanti kita akan diskusikan di bahasan yang terakhir. Selanjutnya yaitu will atau would. Will atau would secara arti itu artinya adalah akan, ya, artinya adalah akan. Will itu dan would itu akan. Will itu sendiri dengan would itu sama, cuman beda bentuknya kok, satunya will, satunya would, Pak. Lah, ini nanti fungsi dan menggunakannya nanti juga beda. Kapan kita menggunakan will dan kapan kita menggunakan would, sama dengan can dan could yang tadi. Selanjutnya yaitu shall dan should. Ya, shall dan should itu sendiri artinya adalah akan atau seharusnya. Di sini saya berikan suatu tanda atau tinta merah di sini, di mana dalam bahasan shall dan should ini ada sesuatu yang perlu kita bahas, termasuk pengecualian yang saya jelaskan tadi. Karena secara arti shall itu sendiri sama dengan would atau will. Tetapi kenapa kok di sini ada seharusnya, Pak? Ya, nanti kita akan membahasnya. Karena shall dan should ini sendiri secara artinya adalah akan. Tetapi secara fungsi bisa juga should atau shall ini menjadi kata seharusnya. Ya. Selanjutnya yaitu must atau ought to. Must itu artinya harus, begitu juga dengan ought to itu seharusnya. Ya. Dan selanjutnya model selanjutnya yaitu may atau might. May atau might ini yang mungkin kita ketahui artinya adalah mungkin, atau suatu saat nanti kalian akan mengetahui ada yang namanya might itu artinya adalah boleh. Bisa saja seperti itu, nanti juga tergantung artinya, tetapi arti bakunya yaitu mungkin. Ya. Nah, sekarang gini. Dalam models verb ini seperti yang kita lihat di dalam contoh, ya, ada can, ada could, ada will, ada would, ada shall, ada should, ada must, ada ought to, ada may, ada juga might. So, jadi kalau ada pertanyaan, "Sir, what is the difference to apply this model?" Ya, itu kalimat yang pertanyaan yang sangat bagus. Otomatis nanti ada perbedaan dalam penggunaannya. Biasanya dalam suatu kegiatan informal atau santai yang tidak terlalu formal, tidak terlalu resmi, santai, ketika kita when we speak with our friends, of course you can use, bahasanya bisa menggunakan kata can. Nanti contohnya akan ada di di slide selanjutnya. Can, will, shall, must, dan may itu digunakan ketika dalam percakapan informal. Lah, sedangkan could, would, should, ought to, and might itu digunakan ketika dalam kondisi yang formal atau resmi atau polite. Because sometimes when we discuss or when we speak English with our friends, we will speak not only speak English with our friend, gak hanya berbicara bahasa Inggris dengan teman kita, tetapi kadang kita berbicara dengan guru kita,
berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih kita hormati. Sehingga pemilihan katanya itu harus bagus. Saya ulangi lagi, can, will, shall, must, may itu digunakan untuk percakapan atau kalimat informal atau tidak resmi. Sedangkan could, would, should, and ought to, and might itu digunakan when you speak with polite condition, ketika kalian berbicara dengan kondisi menghormati atau kondisi yang resmi, ya. So, for this discussion, ini ada suatu pengecualian. Yang saya jelaskan tadi, ada tinta merah itu yang sudah saya kasih blok merah. Di situ akan ada yang namanya will dan shall, must dan should. It has the difference, the same meaning, but the difference to apply it. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau will itu artinya akan, shall juga akan. Lah, bagaimana Pak bedanya? Untuk membentuk atau mengaplikasikan, membuat suatu kalimat, penggunaan will ini digunakan untuk semua subjek. Ya, semua subjek atau semua pronoun, ya. I, you, we, they, he, she, it. Setelah I, they, we, he, she, it itu baru will. Ya, contoh example like this. I will study English. You will study English. They will study English. We will study English. She will study English. And he will study English. Based on my explanation last time, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa differences atau perbedaan. Tabel sebelumnya saya menunjukkan, ya, I show you that there are the red note, ada tulisan merah itu. Nah, ini akan kita bahas. Di mana will itu artinya adalah akan, shall juga akan. Lah, kadang kita bingung, Pak, bagaimana sih Pak cara aplikasinya? Cara memanfaatkannya bagaimana Pak? Kadang kita bingung, will itu artinya akan, shall akan, tapi shall itu juga ada seharusnya. Ya, otomatis saya akan menjelaskan dari fungsinya dan membuat, ketika kalian membuat kalimat, will itu digunakan untuk semua pronoun atau kata ganti orang. Are you, they, we, he, she, it. Setelah itu menggunakan will, boleh. Tetapi kalau shall itu hanya digunakan untuk subjek atau untuk pronoun I dan we. Example like this. I will study English. You will study English. They will study English. We will study English. He will study English. She will study English. Ya, itu. Kemudian bagaimana dengan shall Pak? Otomatis seperti what I said last time. I said that when you want to apply shall in sentence, kalimat atau bahasa subjeknya, kata subjeknya atau pronounnya itu hanya menggunakan I dan we saja. Contoh, I shall speak English. We shall speak English. Jadi nggak bisa kita gunakan they shall, nggak bisa. Atau she shall, nggak bisa. Gitu ya. Perbedaan di aplikasinya, di prakteknya ketika membuat kalimat, khususnya di subjek atau di pronoun, tapi artinya ya sama, gitu ya. Selanjutnya yaitu must dengan should. Nah, padahal must itu artinya harus, should itu yang kalian ketahui tadi adalah seharusnya, artinya juga polite atau bentuk resmi dari shall. Lah, kenapa kok di sini menjadi sama dengan should atau seharusnya? Nah, saya akan menjelaskan. Kalau must itu sendiri, ya, must itu artinya harus, should juga harus atau seharusnya. Perbedaan adalah pada fungsinya atau apa ya? Di situ rasa atau feel yang ada dalam must dan should. Example like this. Must itu suatu keharusan yang wajib. Contoh, I must study hard. Berarti kalau tidak study hard nggak boleh, harus study hard. I must study hard. You must study hard, gitu. Ya, beratnya itu wajib lah. Ya. Kalau should itu adalah suatu keharusan
yang tidak memaksa, atau bahasanya itu sunnah ya. Kalau dalam Islam menjelaskan sunnah ya. Artinya di situ power untuk melakukan keharusan itu tidak terlalu kuat. Bisa juga dikatakan seharusnya. Kalau tadi kita you must study hard. Kamu harus belajar giat. Tetapi kalau di should ini you should study hard. Kamu seharusnya belajar dengan giat. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, just luar biasa. Ya. Dalam model auxiliary itu memiliki tipe, di mana setiap tipe itu bisa kita katakan tipe itu adalah apa ya? Seperti tujuan, kegunaan. Artinya, before we apply the model auxiliary in the sentence or in application to speak English in our habitual on our society in conversation, dalam suatu percakapan, kita akan menggunakan models itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bahasa yang gampang itu kebutuhan. Tipe di sini adalah kebutuhannya ya. Kebutuhan dari model ketika kita mau menggunakan dalam percakapan atau dalam kalimat, lihat dulu kebutuhannya apa. Karena kata yang sama dalam model itu belum tentu memiliki tipe yang berbeda. Contoh, example like this. The first type is ability atau kesanggupan. When you want to speak with your friends about your ability, usually you must use can or could. Jadi ketika kita menggunakan berbicara dengan teman kita yang di situ membahas tentang kesanggupan, ya, baik itu kalimat positif, negatif, ya, atau interrogatif, kalian menggunakan models yang can atau could. Example like this. I can play football. Itu artinya saya dapat atau bisa bermain sepak bola. Ya. Kemudian, could you sing a song? Dapatkah kamu menyanyikan sebuah lagu? Lah, itu could you sing a song? Itu kan menanyakan suatu kesanggupan. Jawabannya yes, I could do that, atau yes, I do. Gitu. Itu juga boleh. Ya. Kemudian contoh lagi, she cannot draw that animal. Dia, perempuan, tidak bisa menggambar seekor hewan. Nah, berarti dalam percakapan atau dalam kalimat itu menjelaskan tentang kesanggupan, kemampuan, ya, itu. Lanjut kemudian permission. The second type is permission. Dalam permission ini kalian tahu bahwa permission itu artinya adalah izin. Misalnya kalian mau izin untuk minum air atau untuk ke kamar mandi, kita menggunakan kata ini, kata model bentuk can dan could atau may, ya. Dimana can tadi kan ada di ability, Pak. Iya, betul. Can tadi memang ada di tipe ability. Can memiliki tipe ability. Tetapi ketika kita ingin menggunakan tipe meminta izin atau permission, can ini juga bisa digunakan. Example, please look at to the picture, to the example. Can we eat this food? Dapatkah kita memakan makanan ini? Dan sudah jelas. Dapatkah kita memakan makanan ini? Atau bisa juga dikatakan seperti ini. Bisakah kita memakan makanan ini? Itu lebih cenderung ke arah permission daripada ke arah ability. Do you get it? Okay, very good. Ya, selanjutnya ada could juga. Ya, fungsinya sama karena kita di sini membahas tipe tentang permission. Of course, example is like this. Could I take a water? Bisakah saya mengambil air? Nah, itu adalah permintaan izin. Nah, example, your teacher is like this. Yes, please. The answer is like that. Answer atau jawabannya adalah seperti itu. Ya, silakan. Gitu, ya. Kalau nggak boleh berarti I'm so sorry, you cannot take the water. Lah, itu.
Kemudian ada juga may. May di sini based on the table that I explained to you last time, berdasarkan tabel yang saya jelaskan tadi, may di sini artinya adalah boleh, ya. Bolehkah saya, may I come to your house? Bolehkah saya datang ke rumahmu? Lah, ini meminta izin ya. Oke, paham ya? Oke, good. Selanjutnya adalah advice atau nasihat. Ketika kalian atau when you want to give advice of your friends or your sister, your brother, you can use it. Kata should. Advice ini atau nasihat ini diberikan kepada orang, baik orang tua atau orang seumuranmu. Karena nasihat ini sifatnya adalah memberikan suatu hal yang positif. Better you use the polite word in models. Lebih baik kalian menggunakan bahasa yang baik, yaitu menggunakan should. Ya, should itu artinya adalah seharusnya. Ya, saya yakin kalian sudah tahu ya kemarin tadi ya. Oke, contohnya seperti ini. You should drink this water. Kamu seharusnya meminum air ini, gitu. Ya. The next example is like this. He should lend me his book. Dia, laki-laki, seharusnya meminjami saya buku. Okay, do you get it? Very good. You are very clever. Ya. From the next type, we know that there are obligation atau himbauan. Obligation here, karena namanya himbauan, ada unsur pemaksaan ya, ada unsur pemaksaan. Ya, meskipun pemaksaan itu halnya sifatnya negatif, tetapi obligation himbauan di sini tujuannya adalah untuk hal positif. Contohnya seperti ini. Kata must atau kata have to. Last time I have explained to you about must. In the meaning is harus. In bahasa is harus. Ya, harus yang sifatnya wajib. Ya. Jadi kata must atau have to itu digunakan untuk sesuatu yang harus dilakukan. Harapannya yang memberikan himbauan itu yang diberi himbauan bisa melakukannya. Contoh, I must study hard. Saya harus belajar giat. Nah, dari kalimatnya itu saya yakin, I'm sure you are understand about it. Ya. Selanjutnya juga ada you have to go to school. Kamu harus pergi ke sekolah. Ya. You have to go to school. Ada kata have to. Ini nanti ada suatu pengecualian ketika kita nanti akan membahas tentang rule. Ya, ada nanti aturan. Rule, cuman have to ini saja yang berbeda dengan kata-kata dengan model yang lain. Nanti akan saya jelaskan. Oke. Example is like this. You have to go to school. Ya, kamu harus pergi ke sekolah. Menggunakan kata you. You have to go to school. Ada lagi she has to drink water. Bisa juga kita katakan bahwa I have to go to school, you have to go to. Selanjutnya kita tahu the next type is tipe yang selanjutnya yaitu possibility. Possibility adalah kemungkinan. Otomatis kita menggunakan might, may, could, atau can. Meskipun could dan can ini ada di ability dan permission. Sekali lagi, I say to you that before we use and apply about the model auxiliary, kita harus tahu untuk apa sih modelnya, sehingga ketika kita akan menyatakan suatu possibility atau kemungkinan, kita bisa menggunakan example like this: might, may, could, and can. Example, this YouTube channel might be famous. Ya, YouTube channel ini kemungkinan akan terkenal, gitu ya. Selanjutnya, he may be success next year. Kemungkinan dia akan sukses tahun depan, gitu ya. Okay, do you understand? Okay, good. For the next discussion, kita akan bahas tentang rule atau aturan dalam membuat model. Yang pertama perlu kalian perhatikan, karena ada beberapa aturan, nggak banyak, hanya 3 aturan. Yang pertama, models ini selalu diikuti dengan kata kerja dasar atau infinitive. Ya. Jadi ketika sesudah model itu tidak ada tambahan lagi kecuali yaitu kata kerja. Contoh di sini saya tunjukkan. He can
speaks English. Ini false atau salah. Karena apa? Sesuai dengan aturannya, selalu diikuti oleh kata kerja dasar atau infinitive. He can speaks English lah, meskipun he setelah kata kerjanya ada s-nya, tapi di sini tidak boleh ya, karena dia harus murni, harus asli. Otomatis bahasanya harus he can speak English, nggak boleh ditambahi. He can to speak nggak boleh, he can speaking nggak boleh juga. He can speak English atau he cans nggak boleh ya. I will to nggak boleh. I will study nggak boleh. I will sampel lagi, he will eat nggak boleh juga ya, harus murni kata kerja atau infinitif. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, tidak terpengaruh oleh subjek kecuali have to. Apapun subjeknya, Ayu, Dewi, he, she, it ya, itu tidak akan mempengaruhi models. Contohnya seperti ini. Ayu, Dewi have to study hard, sama he, she atau Paijo has to study hard. Di sini ada perbedaan penggunaan. Ketika kita menggunakan subjek Ayu, Dewi, otomatis kita akan menggunakan kata have to yang artinya adalah harus. Ya, I have to study hard. But when we use he, she atau nama orang Paijo di sini has to study hard, otomatis he has to study hard. Dia harus belajar dengan giat. Seperti itu ya, pakai has. Yang pertama pakai have, yang kedua pakai has, sesuai dengan based on the subject. Ini pengecualian, exception. Oke. Yang ketiga adalah tidak boleh digabungkan antara satu modal dengan modal yang lain. Jadi dia tidak mau mengganggu atau menempati suatu kalimat yang sudah ditempati oleh modal lain. Jadi dia itu tipe yang setia kawan ya, nggak mau merebut atau menikung. Contohnya seperti ini. I must can speak English. Itu adalah kalimat yang salah. Karena must dan can di sini sama-sama modelnya, sesuai dengan aturan tidak boleh digabungkan dengan antara satu model dengan yang lain. Otomatis ketika must can speak English itu nggak bisa. Karena must, meskipun artinya juga bagus, benar. Contoh, I must can speak English itu artinya saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Tetapi dalam tata bahasa models ini aturannya itu beda atau salah ya. Sehingga bagaimana can itu harus diganti dengan kata be able to. Be able to itu sama dengan models ya, sama dengan models. Sama dengan can artinya ya. I must be able to speak English. Saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kemudian yang B itu juga gitu, sama. Biasanya you will can meet her. Kamu akan bisa bertemu dengan dia, perempuan. Meskipun dalam artinya betul, tetapi dalam aturan tata bahasa dalam models itu sendiri salah. Yang betul adalah you will be able to meet her. Ya, do you understand? Okay, very good. Next discussion. I have exercise. Ini adalah suatu latihan. I ask you to analyze this example of the sentence. Here there are models include here. Ini ada suatu kalimat, saya ingin kalian menganalisanya. Kira-kira kalimat ini betul atau salah sih? Akan saya beri waktu 10 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah? Oke, sip. Bagus. Luar biasa. Kita lihat jawabannya. Ya. Yang pertama, you will to speak English. What is your answer here? Kalau you will to speak English, itu kalimatnya salah. Ya, kenapa salah? Aturan yang pertama, ya. Kata models atau model auxiliary ini tidak bisa setelah model kemudian ada tambahan sesuatu baik dalam bentuk to atau SES, nggak boleh. Setelah models dia harus menggunakan kata kerja, sehingga to speak itu nggak boleh. Jadi langsung yang betul adalah you will speak English gitu ya. Yang kedua, he has to drink this medicine. He has to drink this medicine. Ini kalimatnya kalimat yang benar. Karena has to itu sendiri
tadi meskipun masuk ke dalam pengecualian, tetapi dalam contoh ini dia menempati fungsi penempatan tata bahasa yang benar. Setelah he, lalu langsung has to. Tetapi misalnya menggunakan I, you, they, we, maka dia akan diganti I, you, they, we, I have to drink this medicine. Gitu ya. Yang ketiga, she doesn't atau she does not can write a letter. Nggak boleh. That is false. Otomatis dalam aplikasinya ya. Sekali lagi kembali lagi ke aturan yang pertama, modus di awal atau setelah modus itu tidak boleh ditambahi kata kecuali kata kerja itu sendiri. Sehingga bagaimana yang betul? Nomor 3 itu bahasanya itu she cannot write a letter ya. Yang keempat, she must can buy that book. That is false. Aturan nomor berapa? Ya, betul. Aturan nomor 3 tadi, she must can itu nggak boleh. Yang betul adalah she must be able to buy that book. Ya, sehingga ketika kita nanti akan menganalisa, kita harus mengetahui, memahami 3 aturan tadi. Dan yang terakhir yaitu Paijo will read this novel. How about you? Ya, yang benar adalah Paijo will read this novel. Okay, I think for my explanation last time, if you want to master about the material, especially grammar in modal auxiliary, kalau kalian pengen menguasai modal auxiliary, caranya gampang, tadi sudah saya tunjukkan bagaimana tipe-tipenya, bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga sudah mengetahui aturan-aturannya, sehingga saya yakin when you found the question, when you join with examination, I'm sure that you can analyze. Saya yakin kalian bisa menganalisa segala macam pertanyaan dalam bentuk model, sehingga I'm sure you can success and you will master the models as well as possible. Okay, I think enough students about our meeting, and I'm so sorry if I have something wrong. Before we close this meeting, let's we close with Syekh Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Always spirit to study. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.